ونستعين ونستغفره ونعوذ شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله. Sama-sama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya, dengan takdirnya Masjid Darul Rahmah ini melaksanakan salat subuh berjamaah yang insyaallah menjadi amal terbaik kita pada pagi ini. Amin. Salat dan salam senantiasa kita hadirkan kita dan bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya termasuk kita sampai akhir zaman. Tadi malam Pak Ian teleponnya karena masih di Jakarta, dia menggantikan, saya coba untuk menggantikan. Ya fenomena dalam minggu begini ya kita rasakan. Saya sendiri dalam 3 hari ini kayaknya nggak ada kerjaan. Bukan ada kerjaan, ini kerjanya hanya silaturahmi dan silaturahmi. Jadi 1 hari bisa lebih atau 3 atau 4 ya alhamdulillah. Jadi mungkin ini satu berkah kita dalam menjaga keistiqomahan kita dalam amalia Ramadan. Salah satunya mungkin silaturahim. Silaturahim sendiri juga dari zaman kita sendiri pada saat roh ditiupkan di zaman azali sendiri sudah ada rahim kita itu malah meminta kepada Allah agar dijadikan dasar untuk hubungan dengan calon bayinya. Jadi di sana Allah dikutip dalam ayat kursi bahwa siapa yang menyambung silaturahmi akan kusambungkan dan siapa yang memutus silaturahmi akan kuputuskan. Jadi di rahim ya tidak heran kalau yang paling senang bersilaturahmi itu ibu-ibu ya. Kalau bapak-bapak senangnya rapat, berkompetisi, adu argumen. Kalau ibu-ibu udah sering bersilaturahmi. Ya mudah-mudahan ini majelis, jadi bisa dimaklum lah kalau majelis taklim pingono ibu-ibu gitu. Mudah-mudahan silaturahimnya adalah atas dasar keridhaan kepada Allah ya. Karena dalam fenomena mudik sendiri itu dikatakan dari hadis riwayat Muslim bahwa apabila seorang Muslim mengunjungi saudara sesama Muslim, orang itu kan senantiasa berada dalam taman surga. Jadi senantiasa buah-buahan yang ada di sekitarnya bisa dipetik. Jadi analoginya bahwa bersilaturahim ini begitu besar manfaatnya ya. Bahkan mudik sendiri juga di dalam satu kisah dikatakan bahwa jika seorang hendak bepergian ya mengunjungi, ada malaikat yang diutus oleh Allah. Dalam perjalanannya terjadi satu dialog antara malaikat dengan yang pemudik tadi. Hendak kemanakah kamu? Ya, saya hendak berkunjung ke saudara. Apakah kepentingan yang ini kau dapatkan dari silaturahmi? Tidak, aku hanya mencintai karena Allah. Dan malaikat sendiri mengatakan bahwa sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk mengabarkan kepadamu bahwa Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu. Jadi silaturahmi sendiri. Jadi mudik itu ternyata kalau kita maknai dengan seperti ini alangkah indahnya. Dan wajiblah karena kecintaanku bagi orang yang mencintai karena aku, saling duduk bersama karena aku, saling berkunjung karena aku, dan saling memberi karena aku. Jadi begitu besar sekali manfaatnya. Dan satu lagi, ini barang siapa yang memuji orang yang sakit atau memuji saudaranya karena Allah, maka berseru suara yang mengatakan bahwa berbahagialah, beruntunglah perjalananmu dan kamu telah membangun tempat tinggalmu di surga.
Jadi mudah-mudahan silaturahmi ini terus kita lakukan dan jangan halal bihalal atau silaturahmi yang ada hanya lip service, maaf batin tanpa jelas apa yang kita ingin maksudkan. Jadi kalau ingin memaafkan ya sampaikanlah di situ. Ya, apunten sebenarnya kelepatan dan sebagainya, mungkin itu kesempatan kita pada saat kita bersilaturahmi, apalagi di lingkungan kerja dan sebagainya. Ya, kesempatan kita untuk mengutarakan ya mohon maaf kita ya. Jadi jangan hanya lip service, maaf lahir batin. Ini kesempatan ini. Dan ini agak sulit ya untuk bisa memaafkan. Ya, karena memaafkan, apalagi kalau kita ibu-ibu ya, memaafkan dan juga melupakan. Ya, karena ada maafkan dan melupakan itu ada dua ranah dalam otak yang berbeda. Kalau memaafkan itu lebih kepada kerja otak yang emosional, dia bekerja di sistem limbik di dalam. Ya. Kalau melupakan itu kan memori itu lebih depan. Jadi kan kita bisa gampil sih maafkan mah nggak ada hese melupakan apa yang telah diperbuat olehnya. Jadi memang dalam otak kita seperti itu. Jadi karena sistem emosi lebih dalam itu harus terus dilatih. Jadi kita memaafkan lagi, yang melupakan satu kejadian yang melukai kita memang agak sulit. Ya perlu terus-menerus karena memang dua ranah yang berbeda antara memaafkan dan melupakan. Jadi memori ya dengan emosi. Jadi mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang bisa mudah memaafkan dan juga belajar untuk bisa melupakan apa yang telah diperbuat oleh orang lain terhadap kita. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan silaturahmi yang sedang kita laksanakan selama minggu ini kita ambil satu manfaat yang lebih banyak ya. Katakan silaturahmi memanjangkan umur, rezeki dan sebagainya. Kita yakini betul itu. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan daripada diri saya. Dan mari kita tutup dan buka pada hari dengan baca Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.